Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 208 tubuh sensitif. Semakin banyak pria paruh baya berbicara, semakin marah dia, semakin dia jengkel. Pada akhirnya, semua folder plastik pecah, dan tangan pria paruh baya itu terpotong, dan dia tidak merasakannya sama sekali. Setelah dia berhenti, pria berwajah persegi itu menyeka rambutnya yang berantakan karena malu. Melihat pria paruh baya itu mematahkan tangannya, dia buru-buru berkata, "Saya akan memanggil dokter sekarang." "Kembalilah, dokter, macam apa luka ini?" Laki-laki paruh baya itu mengambil tisu dan menyeka darah dari tangannya, tidak memerhatikan. Luka ini dibandingkan dengan luka yang dideritanya saat masih muda, tapi seperti digigit nyamuk. "Bos, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apakah Anda ingin saya pergi ke Qinghai lagi?" "Persetan." Pria paruh baya memotongnya dengan dingin. "Kamu pergi ke He Jiarong 2 kali dan kemudian bergabung dengan Departemen Intelijen Militer. Jika kamu pergi lagi, dia tidak akan bisa pergi ke surga." Ya, bos, sial." Pria berwajah persegi itu menundukkan kepalanya dengan penuh semangat. Hatinya sangat pahit. Bisakah kamu menyalahkan dia untuk ini? Dia masih linglung sekarang. Dia juga tidak menyangka bahwa He Jiarong begitu ajaib. Dia bahkan curiga bahwa pengecut He Jiarong selama 10 tahun terakhir semuanya berpura-pura. Kalau tidak, bagaimana mungkin sampah yang makan nasi empuk tiba-tiba menjadi begitu luar biasa? "Kalau begitu bos, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Pria Fang Lian itu bertanya dengan hati-hati. "Apa lagi yang bisa saya lakukan? Karena semua metode telah dicoba, dan dia belum ditekan, lupakan saja." Bagaimanapun, liangzi antara dia dan Wei Yuheng sudah terbentuk. Wei Yuheng tidak akan membiarkannya menjadi lebih baik, selama dia. Jika Anda tidak menginjakkan kaki di ibu kota dan tidak mengetahui latar belakang Anda sendiri, semuanya akan mudah. Pria paruh baya itu berpikir sejenak, dan berkata dalam pemikiran yang dalam bahwa dia tidak takut pada He Jiarong, tetapi dia takut. "Oke, semua ikuti perintah bos." Pria Fang Lian itu menundukkan kepalanya dan berkata dengan hormat. Setelah menerima sertifikat dari Han Bing, Lin Yu resmi menjadi anggota Departemen Intelijen Militer. Namun, Han Bing benar-benar menepati janjinya, dan tidak pernah mencari Lin Yu sejak dia pergi. Setelah membeli furnitur dan peralatan rumah tangga, Lin Yu pindah bersama ayah mertuanya dan ibu mertuanya. Pada hari pemindahan, Li Zhensheng, Qin Lang, Da Jun dan anggota tim keamanan lainnya datang dan membantu memindahkan semuanya ke sana. Karena itu akhir pekan, Qin Xiulan juga menutup toko roti secara khusus dan membawa Jia ke sana. Jiang Jingren dan Li Suqin memandangi sebuah rumah besar. Mulut mereka tertutup dengan gembira, terasa seperti mimpi. "Bagaimana? Apakah kamu tahu menantu laki-lakimu sekarang?" Qin Xiulan berkata sambil tersenyum. Oke, aku tidak menyakitinya dengan sia-sia." Li Suqin terus mengangguk, tersenyum sehingga matanya menunduk. Sekarang kupikir Lao Zhang masih belum berpura-pura bersamaku. Bukankah rumahnya tinggal di flat besar? Apa ada gaya villa kita?" Jiang Jingren membawa tangannya ke belakang, wajahnya penuh kebanggaan. Menantu laki-laki ini tidak mengalami kesusahan dalam kehidupan sehari-hari. Dia benar-benar memiliki kemampuan untuk membeli villa sebesar itu. Dia tidak perlu bertanya untuk mengetahui bahwa villa sebesar itu dengan kualitas yang sangat baik di Qinghai, yang tanahnya kaya akan emas, harganya bisa mencapai beberapa ribu. 10.000, bahkan ratusan juta. Sekarang dia pergi ke unit untuk menyombongkan diri, tidak ada yang bisa menyombongkannya. Setelah semua orang sibuk selama sehari, seluruh villa hampir penuh,
malam hari, seluruh keluarga berkumpul kembali, minum dan mengobrol, dan suasananya sangat harmonis. Saudari Qing Mei, sekarang kami juga pindah rumah. Kamu bisa tinggal bersama kami sebentar. Jiang Yan mengundang dengan hangat. Untuk periode waktu ini, Ye Qing Mei selalu tinggal bersama Qin Siulan, dan Jiang Yan sangat merindukannya jika dia tidak bisa hidup bersama untuk waktu yang lama. Ya, Qing Mei, tinggal bersama kami sebentar. Li Suqin juga dengan cepat setuju, dan dia agak enggan meninggalkan Ye Qing Mei. Qing Mei, karena semua orang ingin kamu hidup, kamu bisa tinggal di sini selama beberapa hari, kata Qin Siulan sambil tersenyum. Aku juga ingin tinggal di sini. Jia tiba-tiba cemberut dan menyela. Semua orang menertawakan penampilannya yang imut. Oke, mari kita tinggal di sini malam ini. Qin Siulan tersenyum dan mencium Jia. Semua orang siap untuk istirahat setelah pukul 11, dan Li Zenseng kembali ke rumah sakit sendirian. Karena Ye Qing Mei ada di sana, Lin Yu harus memilih untuk berbaring satu demi satu. Setelah mandi, Jiang Yan tiba-tiba berlari dan melambai padanya dan memanggilnya. Saya melihat bahwa lampu gantung di kamar Jiang Yan dimatikan, hanya 2 lampu ambien yang menyala, dan lampunya sedikit redup. Ye Qing Mei mengenakan baju tidur putih, dengan topeng, duduk di atas selimut satin merah besar, dan melihat setelah Lin Yu masuk, dia segera bergegas ke Jiang Yan dan berkata, "Mengapa kamu benar-benar memanggilnya?" "Tentu saja biarkan dia melayani kita berdua," Jiang Yan berkata dengan bangga. Layanan. Lin Yu melihat lengan putih, bahu dan betis Jiang Yan dan Ye Qing Mei telanjang di luar baju tidur mereka, dan tidak bisa membantu tetapi menelan mengapa kata-kata ini terdengar begitu ambigu. Apalagi dengan suasana di bawah cahaya, Lin Yu hanya merasa gatal di hatinya, dan ingin tidur di sini. Ayo mulai. Jiang Yan berbaring di tempat tidur, bersandar di kepala tempat tidur, dan kemudian mengaitkan jari-jarinya ke Lin Yu. Mulai. Apa yang kamu lakukan? Lin Yu menelan ludah, bertanya-tanya di mana Jiang Yan sedang bernyanyi. Wah, cubit kakimu, apalagi yang bisa kamu lakukan? Jiang Yan memutar matanya, aku akan mencubit alisku setelah aku selesai. Ye Qing Mei sedikit malu saat mendengarnya, aku tidak membutuhkannya. Oh, kenapa kamu malu? Biar ku beritahu, Jiarong, keluarga kami, bisa mencubit kakimu dan menyelamatkanmu dari kematian. Jiang Yan sengaja menggodanya dan terkikik. Omong kosong apa? Ye Qing Mei sepertinya memahami makna mendalam dari kata-kata Jiang Yan dan buru-buru memberinya tangan yang baik. Akhirnya, di bawah permintaan Jiang Yan yang berulang, Lin Yu menjadi kuli, dan berturut-turut mencubit kaki Jiang Yan dan Ye Qing Mei. Seperti kaki Jiang Yan, kaki Ye Qing Mei juga sangat putih, lembut dan halus, betisnya sedikit kurus, tetapi kakinya berbentuk bagus dan kulitnya sehalus sutra. Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengikuti kakinya. Disentuh, memanfaatkan kakinya dengan membantunya mengendurkan otot betis. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa Ye Qing Mei adalah seorang wanita dengan tubuh yang sangat sensitif. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan kontak dekat dengan seorang pria, dan itu juga pertama kalinya dia membiarkan seorang pria menyentuh kaki dan kakinya. Tentu saja, sebelum Lin waktu yang diam-diam tidak dihitung oleh Yu. Setelah ditekan begitu oleh Lin Yu, Ye Qing Mei tidak bisa menahan perasaannya. Bernapas dengan cepat, wajahnya memerah, dan tubuhnya tidak bisa menahan diri. Dengan kaki dijepit erat, dia dengan cepat bangkit dan mendorong Lin Yu, dan berkata dengan malu-malu, Jiarong. Tidak perlu menekan. Segera setelah dia selesai berbicara, dia merasa tubuhnya terbakar lebih parah, dan napasnya menjadi lebih cepat. Tidak, tendon betismu memiliki tingkat keropeng otot tertentu. Aku harus membantumu menekannya dan rileks. Lin Yu tidak tahu apa yang dia lakukan, dan bersikeras untuk menekannya. Ye Qing Mei tidak bisa membantu tetapi berteriak 2 kali, dengan nada aneh.
Alis bersih, ada apa denganmu? Jiang Yan juga segera duduk dan bertanya dengan bingung. Paha Ye Qingmei palsu dan kencang, dan dia terus mendorong Lin Yu dengan tangannya, tapi dia lembut saat ini dan dia tidak bisa menggunakan kekuatan sama sekali. Dia hanya bisa berbisik, "Oke. Oke, jangan tekannya." Jiang Yan mendengar apa yang dia katakan dan dengan cepat menepuk tangan Lin Yu, dan berkata dengan aneh, "Oke, jangan menekannya, tidak nyaman untuk menjernihkan alismu." Lin Yu menghentikan tangannya sekarang, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya, dia seharusnya tidak, dia harus sangat nyaman mencubitnya. Setelah Jiang Yan mengusir Lin Yu, dia tidak bisa menahan rasa ingin tahu bertanya pada Ye Qingmei, "Qingmei, apa yang terjadi padamu barusan, apakah tidak apa-apa?" Ye Qingmei mengambil napas cepat, suasana hatinya tenang, tetapi wajahnya masih terasa panas, dan wajahnya yang memalukan terkubur di dadanya, dan dia berbisik, "Jiang Yan, apakah kamu punya pakaian dalam baru?" "Ya, ada." Jiang Yan dengan cepat berbalik dan menemukan yang belum dibuka dari lemari dan menyerahkannya kepada Ye Qingmei. Ye Qingmei meraihnya dan dengan cepat bergegas ke toilet. Jiang Yan tampak linglung, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Setelah Lin Yu kembali ke rumah, dia masih bertanya-tanya tentang apa yang terjadi sekarang, tetapi Li Zhensheng tiba-tiba menyebut dirinya, "Tuan, Anda dapat kembali ke rumah sakit, Nona Chu ada di sini." "Nona Chu." Lin Yu terkejut sedikit, dan kemudian segera bereaksi, "Chu Yunwei. Sudah larut, kenapa dia datang?" Lin Yu sangat bertanya-tanya. "Aku tidak tahu, dia berkata untuk datang kepadamu, kamu harus datang." "Oke, katakan padanya, aku akan pergi." Setelah Lin Yu selesai berbicara, dia dengan cepat bangkit dan mengenakan pakaiannya, dan berjalan ke bawah dengan cepat. Dia terkejut pada dirinya sendiri. Jika dia datang ke sini terlambat, apa yang terjadi? Sejak Chu Yunwei mengiriminya foto terakhir kali, dia belum menghubungi Chu Yunwei, jadi dia tidak tahu situasinya saat ini. Setelah tiba di aula medis, saya melihat sebuah van bisnis hitam diparkir di pintu masuk aula medis, dan seorang pria seperti pengemudi berdiri di dekatnya sambil merokok. Setelah Lin Yu memasuki ruangan, dia melihat Chu Yunwei dan Suanger duduk di kamar, ditemani oleh Li Zhensheng. "Tuan Ho." Chu Yunwei sangat gembira saat melihat punggung Lin Yu, dan buru-buru berdiri. "Nona Chu, kenapa kamu datang terlambat?" Lin Yu bertanya dengan tergesa-gesa. "Tuan He, saya benar-benar tidak punya tempat untuk pergi, jadi saya datang untuk berlindung pada Anda. Saya harap Anda dapat menerima saya untuk sementara waktu." Alis tipis Chu Yunwei sedikit berkerut, dan dia memohon. "Nona Chu, apa terjadi sesuatu padamu?" Lin Yu bertanya-tanya. Sebelum Chu Yunwei dapat berbicara, tiba-tiba ponsel Lin Yu berdering. Dia mengeluarkannya dan melihat bahwa itu adalah panggilan Chu Yunxi, jadi dia menyerahkannya kepada Chu Yunwei dan berkata, "Nomor telepon kakakmu. Jangan katakan padanya bahwa aku di sini." Chu Yunwei cepat-cepat memohon. Lin Yu sedikit terkejut, kata-kata Chu Yunwei di luar ekspektasinya. Sejauh yang dia tahu, Chu Yunxi adalah orang yang paling disukai saudara perempuannya. Aku bertanya-tanya mengapa Chu Yunwei begitu gugup saat melihat panggilan telepon Chu Yunxi. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.